warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Guru. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Berarti sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan melakukan presensi dulu. Kami Hadir. Azif. Hadir. Oke, sekarang silahkan dipersiapkan buku IPS-nya, alat tulisnya. Baik anak-anak, untuk hari ini materi pelajaran kita adalah konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menjelaskan apa itu yang disebut sebagai konflik, lalu kalian juga dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, serta memberikan upaya bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di sekitar kita. Coba kalian amati gambar yang ada di slide PowerPoint yang ada di depan. Kira-kira dari gambar yang ditampilkan ada peristiwa apa saja? Saya Bu. Oke, Mita. Di situ gambar dijelaskan ada kekerasan antar etnis antara suku Dayak dan suku Madura. Kemudian ada kerusuhan juga. Kemudian di situ ada gambar makam korban tragedi. Mungkin tragedi dari kekerasan etnis Dayak dan Madura mungkin. Oh iya. Dari mana? Mita tahu kalau yang ada di gambar ini adalah etnis Madura dan Dayak. Kira-kira dari apanya? Dari pakaiannya Bu. Jadi kita itu adalah warga Indonesia, di mana negara ini terdiri atas beragam pulau yang banyak dan semua memiliki ragam budaya atau hasil karya yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain. Kira-kira di sekitar kita itu sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Yang membedakan biasanya apa saja? Agamanya. Apa? Yang membedakan itu dari sukunya, kemudian bahasa, pakaian adat, agama juga Ya, berbeda. tadi Arfi bilang agama beda, suku, pakaian adat, Bahasa. bahasa itu bagian dari perbedaan. Nah, apakah perbedaan-perbedaan tersebut dapat memicu yang namanya pertentangan, konflik? Bisa, Bisa. bisa. Kenapa bisa? Karena biasanya itu orangnya, misal saya bangga dengan budaya saya sendiri, saya nggak suka budaya orang lain. Berarti ada primordialisme yang dijunjung oleh orang-orang. Ada yang berasal dari luar DIY? Saya Bu, Iya, kamu dari mana? dari NTB Bu. Dari NTB. Kalau dengan budaya yang ada di DIY, kira-kira yang beda apanya? Bahasanya, budaya, Bahasa, budaya. Coba kalau Arfi memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah NTB. Oh ya Bu. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan nama dari bahasa NTB. Halo semeton, kenalan Arantian Dina Sartina, Elek Lombok, umur dia 10. Tampiasi. Teman-temannya ada yang tahu tidak artinya tadi yang dikatakan Arfi? Tidak. Coba untuk belajar bersama-sama kita dengarkan apa artinya. Halo semeton, halo saudaraku. Jawabnya halo gitu aja. Oh, berarti kalau Arfi bilang halo semesta, kita jawabnya gimana? Halo. Selanjutnya, Perkenalkan. Kenalan itu perkenalkan dari bahasa itu Indonesia. Arantian itu nama saya. Nama saya Dina Sabrina. Elek Lombok itu dari Lombok. beri tepuk tangan kepada Arfi yang sudah mau berbagi bahasa. Oke, sekarang akan coba Ibu sampaikan apa itu yang dimaksud sebagai konflik. Konflik merupakan suatu perselisihan atau pertentangan yang bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.
kelompok. Kalau tadi yang digambar ada suku Madura dan suku Dayak, berarti konflik yang terjadi antara siapa dengan siapa? Konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. Sekarang Ibu ambil contoh. Arpi ini asalnya dari NTB, lalu ada yang dari DIY, ada yang dari Jawa Tengah. Kira-kira jika Arpi ini berbicara menggunakan bahasa Lombok, kalian bisa paham tidak? Tidak. Bisa menimbulkan konflik tidak dari adanya perbedaan bahasa? Bisa. Selain dari bahasa masing-masing individu yang berbeda, ada juga yang lainnya. Misalnya dari prinsip hidup, masing-masing anak prinsip hidupnya sama tidak? Tidak. Sekarang Ibu contohkan yang filsafat Jawa, itu ada istilah alon-alon katon ke Lakon. Ada yang tahu? Arti tahu tidak? Ayo yang temennya yang tahu kasih tahu. Apa? Kalau bahasa Indonesianya itu dilakukan dengan pelan-pelan, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, semua dilakukan pelan-pelan, yang penting bisa terselesaikan dengan baik. Tapi ada juga orang yang prinsipnya harus serba cepat. Nah, dari dua contoh itu saja pasti bisa menimbulkan konflik. Yang satu pengen cepat, yang satu pelan-pelan, yang penting selesai. Anak-anak, selanjutnya silahkan kalian belajar secara berkelompok. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Karena di kelas ini terdiri atas anak-anak yang beragam, kita tidak boleh pilih-pilih teman, harus mau berkelompok dengan siapa saja. Akan Ibu hitung nomor 1 sampai 8, kalian berkelompok sesuai nomor yang kalian katakan. Nomor 1, 2, 3, 8. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Artikel yang harus kalian baca untuk pembiasaan literasi, biar kalian senang membaca. Dan yang di sebelah kiri, yang satunya itu ada kolom-kolom yang harus kalian tuliskan tentang artikel yang ada di dalam LKPD ini tentang konflik budaya yang terjadi di Indonesia. Masing-masing kelompok, 8 kelompok nanti mendapatkan konten artikel yang berbeda. Silahkan dianalisis bersama kelompoknya, bebas mau menggunakan sumber dari buku boleh, HP-nya tadi boleh dikeluarkan, tapi dengan syarat hanya untuk belajar. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Oke, diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Ada yang belum selesai? Laporan siapa? Nazib belum selesai. Belum. Kenapa belum selesai? Bingung, Bu. Oh, bingung, yang mana yang bingung? Yang ini. Itu konflik apa ya, Bu, ini ya, Bu? Gimana? Baca belum? Mana? Selesai semua? Sekarang siap-siap untuk menampilkan hasil dari diskusi kelompok kalian presentasi. Tapi biar tidak ngantuk dan tidak tegang, Ibu punya permainan sedikit. Bukan permainan, lagu. Kalian harus menyanyikan lagu daerah. Arfi sudah pernah dengar Gundul-Gundul Patul? Belum, Bu. Belum. Nanti kita contohkan dulu biar Arfi tahu, yaitu lagu anak-anak dari DIY, dari Jogja. Peraturannya, Ibu punya spidol di sini. Nanti spidol ini akan estafet jalan-jalan bersama dengan lagu Gundul-Gundul Patul. Salah satu anak yang beruntung akan mendapatkan spidol ini. Dia bersama kelompoknya akan maju presentasi. Sudah siap? Mau latihan dulu Gundul-Gundul Patulnya biar Arfi tahu? Boleh. Kita mulai dari sekarang. Spidol ini akan berjalan seiring lagunya, dinyanyikan dan akan berhenti ketika lagunya selesai. 3, 2, 1. Gundul-gundul patul tut, yubi-yubi watul tut, Gundul pangsekane dadi sarata, Gundul pangsekane dadi sarata.
damai, bentrokan antar suku di Papua Pegunungan berpotensi berlanjut. Ini hasil diskusi kami. Terima kasih dari kelompok kami. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kelompoknya minta tadi kelompok 6 sudah betul ya untuk konflik yang ada di dalam contoh artikel adalah konflik destruktif karena menimbulkan korban jiwa dan itu konflik antar suku yang ada di Papua. Nah sekarang sampai ke kesimpulan akhir. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo. Oke ada dua. Yuk, Anami dulu boleh. Ya, hari ini belajar tentang perbedaan budaya di Indonesia yang bisa menyebabkan konflik. Oke, perbedaan budaya di Indonesia yang menyebabkan konflik. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Erna, silakan. Ada 5 jenis konflik. Yang pertama vertikal, horizontal, diagonal, destruktif, dan konstruktif. Oke, baik. Berarti ada macam-macam jenis-jenis konflik. Terima kasih untuk Anami dan Erna. Jadi sebagai warga Indonesia yang kita hidup secara multikultural, berdampingan dengan banyak etnis, suku, agama, dan budaya, kita harus mengedepankan yang namanya sikap toleransi agar terjadi hubungan masyarakat yang harmonis. Ada pertanyaan? Saya Bu. Oh, Winda, mau tanya apa nih? Bagaimana cara menyikapi perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar? Nah, kalau cara menyikapi perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar, berarti kita harus bisa toleransi, bisa menghargai adanya perbedaan, entah itu cara-cara hidup, entah itu bahasa, tidak boleh saling mengolok-olok satu sama lain. Ada lagi? Sudah? Sudah tidak ada? Kalau begitu, untuk materi konflik dan integrasi dalam kehidupan masyarakat sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi untuk materi fenomena biosfer yang ada di halaman 42 di LKS. Silakan sebagai tugas untuk membaca materi sebelum kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan Azif, ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.